memberikan kesempatan kepada kita untuk ketemu dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, tapi ada bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, itu juga merupakan bulan yang diutamakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara Ashhurul Hurum selain Dzulqa'dah, Muharram, Rajab adalah bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah bulan saat ini kita berada. Kita sudah ada di ujung bulan Dzulqa'dah. Yang itu artinya nggak lama lagi kita akan ketemu dengan bulan Dzulhijjah bulan depan. Lanjut dengan bulan Muharram dan Rajab, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Manakala kita taat, kapanpun kita taat akan bernilai pahala. Lebih-lebih kalau kita taat di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Kapanpun kita maksiat akan double dosanya. Lebih-lebih kalau kita maksiat di waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah. Dimanapun kita taat bernilai pahala. Tapi di Mekah dan Madinah kalau kita taat double pahala. Dimanapun kita maksiat berdosa, dan double dosanya kalau kita maksiat di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manakala kita dipertemukan dengan tempat yang mulia atau waktu yang mulia, itu adalah nikmat. Namanya nikmat adalah titipan, amanat. Maka perlu dipertanggungjawabkan dengan memperbanyak ibadah ada di waktu-waktu yang mulia maupun tempat-tempat yang mulia. Menyambut datangnya bulan Dzulhijjah ada banyak amalan yang bisa kita lakukan sebagai langkah buat kita untuk menta'zim sya'airillah, memuliakan syiar-syiarnya Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah, kemuliaan-kemuliaan apapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa dia adalah orang yang bertakwa. Nah, ada banyak amalan yang bisa kita lakukan ada di bulan Dzulhijjah. Salah satunya dan termasuk di antara yang paling afdal adalah berkurban. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min iraqatid dam." Tidak ada amalan yang paling afdal pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Idul Adha, yang lebih Allah cintai kecuali tumpahnya darah hewan kurban kita. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi guruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Dan nanti di hari kiamat hewan kurban yang kita sembelih, yang kita potong-potong, yang kita cincang, yang kita bakar jadi sate, yang kita rebus jadi gulai, kita makan masuk ke dalam perut, di akhirat akan kembali utuh. Kanat lahu hijaban minan nar, menjadi pelindung kita nanti dari api neraka. Menjadi pembela buat kita nanti ada dari api neraka. Azimu dhahayakum fa innaha ala sirat matayakum. Kalau kurban-kurban yang gede, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa? Nanti jadi kendaraan kalian. Nanti akan menjadi tunggangan kalian ketika kalian meniti jembatan Sirat. Wa inna damaha la yaqa' indallah bimakan qabla ayyaqa' indal ard. Dan darah kurban sebelum jatuh tetesan pertama di muka bumi, pahalanya udah lebih dulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa tayyibu biha nafsan. Kalau kurban yang ikhlas, jangan cari nama, jangan cari muka. Cukup kepada Allah kita cari nama, cukup kepada Allah kita cari muka. Yang ikhlas, yang ridho. Jangan udah kurban dipikiri, jangan udah kurban disayang-sayangkan. Eman, ngapain corona saya ngeluarkan duit 3 juta untuk kurban ini? Jangan. Yang ridho, yang ikhlas. Ikhlas liwajhillahi ta'ala, diamalkan karena Allah. Ridho, dia betul-betul sukarela melakukan itu semuanya. Naam. Hanya saja kita dalam melaksanakan ibadah apapun butuh ilmu. Kita sholat, belajar caranya sholat gimana. Kita wudhu juga belajar gimana caranya wudhu yang baik. Kita haji, kalau takbir haji ada manasik, biar nggak salah kita dalam hajinya. Sama ibadah apapun termasuk kurban, belajar kita, belajar biar nggak salah kaprah. Nggak cuman modal niat kita ini untuk ibadah,
tapi juga modalnya syariat. Nabi ngajarkan kepada kita bukan hanya ngajari niat, tapi Nabi ngajari kita juga ngajari syariat. Nabi ngajari kita bukan hanya ngajari tujuan, tapi Nabi ngajari juga cara untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana. Niat ikhlas itu tujuan, tapi caranya yang baik dan benar ini bagaimana, itu juga gak kalah penting. Tujuannya baik, caranya salah, salah. Caranya baik, tujuannya salah, salah. Kepingin selamat dunia akhirat, caranya baik, tujuannya juga baik. Caranya benar, tujuannya juga benar. Siapapun, mau yang kurban harus belajar, yang menjadi panitia harus belajar, yang menjual hewan kurban harus belajar. Jangan sampai dia jual hewan yang gak memenuhi syarat. Akhirnya orang beli niat kurban, gagal kurbannya gara-gara dia salah jual. Butuh tahu, nggak semua kambing sapi boleh dijual, nggak semua sapi kambing bisa dijadikan kurban. Ada kriterianya. Yang kurban harus tahu kriterianya apa. Yang jual juga begitu, panitia juga begitu. Yang nerima ini loh harus tahu, harus belajar. Nggak serta merta kita dapat jatah kemudian halal. Kita kalau mampu boleh nerima jatah kurban wajib. Nggak boleh. Kita orang mampu, bukan fakir, bukan miskin, nerima jatah kurban wajib. Nggak boleh. Kalau kita tahu ilmunya karena belajar, ketika kita menerima jatah dari masjid, kita tanya, ini kurban wajib apa kurban sunnah? Oh, kurban sunnah. Oh nggih, matur nuwun. Saya berhak, alhamdulillah, angsal barokah. Tapi kalau ini kurban sunnah apa kurban wajib? Kurban wajib, nazar. Waduh, ngapunten. Kula sanes fakir miskin, saya nggak berhak ini. Mungkin ada yang lebih butuh nih. Kita tolak dengan halus. Kenapa? Tahu syariat. Bukan kesenangan. Pokoknya terima gitu aja. Enggak. Orang mampu menerima kurban. Orang mampu menerima kurban. Beda dengan fakir miskin menerima kurban. Kalau fakir miskin menerima kurban itu mutlak murni miliknya dia. Mau diapain juga terserah dia. Dijual terserah. Dikasihkan sebagai hadiah boleh. Diberikan kepada sedekah, sebagai sedekah kepada fakir miskin juga boleh, dimakan juga boleh. Tapi kalau kita mampu menerima jatah kurban, daging kurban, nggak boleh dijual, nggak boleh dihadiahkan kepada fakir, nggak boleh dihadiahkan kepada orang mampu. Bolehnya cuma 3, dimakan dia dan keluarganya, atau disedekahkan kepada yang butuh, disedekahkan kepada yang butuh, lebih butuh, fakir miskin, atau dijadikan jamuan makanan. Dijadikan jamuan makanan, undang orang, walaupun orang mampu nggak apa-apa. Tapi kalau diberikan itu yang nggak boleh. Tapi kalau diundang untuk makan bareng boleh, nggak ada masalah. Yang kurban perlu belajar, panitia perlu belajar, yang jualan juga perlu belajar, yang menerima juga perlu belajar. Inilah man amila bila ilmin kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihu. Orang kalau amal nggak pakai ilmu banyak salahnya daripada benernya, dan itu realita dan itu kenyataan. Susah kalau sudah kadung salah kaprah, susah dikandani, susah untuk dirubah, itu susah. Kulit hewan kurban boleh dijual? Nggak boleh. Dijadikan upah tukang jagal boleh? Nggak boleh. Hadisnya ada riwayat Al-Imam Baihaqi. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menjual atau menjadikan upah kulit kurbannya, nggak sah kurbannya. Tuh, panitia kalau jual atau menjadikan kulit kurban sebagai upah tukang jagal, tanggung jawab. Tanggung jawab. Gagal kurbannya orang gara-gara dia itu. Saya nggak tahu, Beb. Hidup di mana nggak tahu ini. Hidup di Papua. Mu'alaf lah. Ada jahil ma'dzur, ada jahil ghair ma'dzur. Ada jahil ketidaktahuan yang ditoleransi, ada yang enggak. Yang ditoleransi cuma 2. Mu'allaf karena baru masuk Islam, baru belajar, atau yang kedua man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Orang yang hidupnya jauh dari ulama. Lah kita enggak termasuk salah satu di antara keduanya. Berarti ketidaktahuan kita tidak ditoleransi. Karena memang beda antara orang enggak tahu sama enggak mau tahu. Orang nggak mau belajar sama nggak dapat kesempatan belajar itu beda. Kalau orang di Papua mu'alaf itu bukan nggak tahu, bukan nggak mau tahu, nggak tahu memang.
belum dapat kesempatan banyak untuk belajar. Lah kalau kita bukan nggak tahu, nggak mau tahu, bukan nggak dapat kesempatan belajar, nggak mau belajar. Masjid di mana-mana, ustadz di mana-mana. Harus kita belajar. Baik, kita bahas satu-satu. Monggo jenengan kalau nanti ada pertanyaan pas terbersit dalam pikiran jenengan, benak jenengan, tulis dulu. Ya, nanti saya buka sesi tanya jawab. Pertama, hukum kurban. Hukum kurban itu sunnah kifayah. Yang pertama ada 3 ya. Hukum kurban itu ada 3. Yang pertama sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu artinya begini. Misal saya sebagai suami, sebagai bapak mampu kurban, istri juga mampu kurban, punya duit ya untuk kurban. Saya punya anak juga mampu untuk kurban, dia punya duit. Tapi nggak ada yang kurban kecuali saya. Istri mampu kurban, nggak kurban. Anak mampu kurban, nggak kurban. Saya tok yang kurban. Maka gugur hukum makruh bagi anak dan istri saya. Mampu kurban, nggak kurban kan hukumnya makruh. Dalam mazhab Syafi'i, kalau dalam mazhab Hanafi dosa. Man kana lahu sa'atun falam yudhahi fala yaghrubanna musallana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang punya kemampuan untuk kurban enggak kurban, jangan masuk masjidku. Boleh. Mau sholat ya Rasul, pulang sholat sendiri sana. Mau masuk masjid jenengan ya Rasul, masuk rumah. Terus sugih medit. Mampu dikasih rezeki sama Allah, nggak mau kurban. Jangan masuk, jangan deket dengan masjidku, pulang. Karena ancaman keras dari Nabi. Mazhab Hanafi berpendapat hukumnya adalah wajib. Kita mazhabnya bukan Hanafi tapi Syafi'i, sunnah. Kalau nggak kelakon kapan mampu makruh. Tapi karena anak istri kapan mampu kurban mereka nggak kurban, tapi gara-gara saya kurban gugur hukum makruh buat mereka. Nah terus yang dapat pahalanya siapa? Khilaf. Ada yang mengatakan saya tok, lawang saya yang kurban kok yang dapat pahalanya. Tapi Al-Imam Ar-Ramli berpendapat anak istri ini juga dapat pahalanya. Hasalah thawab lil jami. Semuanya juga dapat pahalanya. Padahal yang kurban cuma saya tok. Enak. Ini Imam Ramli pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, ada masalah. Nah, sunnah kifayah. Hukum kedua daripada kurban sunnah ain muakkadah. Sunnah secara individu yang sangat ditekankan oleh syariat. Imam Syafi'i itu nggak seneng sama orang yang mampu kurban nggak kurban itu nggak seneng. Karena itu beliau memakruhkan bagi pengikutnya mazhab Syafi'i kapan mampu kurban nggak kurban. Ada beberapa amalan Nabi yang buat beliau wajib, buat kita sunnah. Buat beliau Rasulullah SAW wajib, buat kita sunnah, termasuk kurban. Buat Nabi wajib. Nggak ada ceritanya, nggak ada riwayat Nabi itu setiap tahun nggak kurban, itu nggak ada. Setiap tahun selalu kurban. Sekalipun nggak pernah Nabi itu nggak kurban. Kadang untuk beliau kurban dengan bikabshen, dengan 2 gibas. Gibas itu dari bahasa Arab, kabshun. Orang Arab kalau bilang kambing, kambing gibas. Untuk istri Rasulullah SAW, setiap istri sapi. Ada juga siwak itu buat Nabi wajib, buat kita sunnah. Tahajud, witir, qiraatul Quran, itu buat Nabi wajib, buat kita sunnah. Apa yang buat Nabi wajib, buat kita sunnah, sunnahnya berarti sunnah muakkadah. Apa sunnah yang nggak pernah seumur hidup Rasulullah tinggal, mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan sehat, mau dalam keadaan muqim maupun dalam keadaan musafir, itu namanya sunnah muakkadah. Nah termasuk kurban, buat Nabi wajib, buat kita sunnah. Kapan kita dikatakan sunnah muakkadah untuk berkurban secara individu? Kalau tadi kan kifayah. Kapan? Kalau secara individu kita sunnah muakkadah, baligh, berakal, mampu. Mampu ini gimana? Harus kaya? Enggak. Pokoknya mulai dari malam 10 Dzulhijjah, malam Id, malam Lebaran, malam takbiran, sampai maghrib tanggal 13 Dzulhijjah, kita sudah siapkan kebutuhan pokok primer, sandang, pangan, papan untuk kita dan orang-orang kita nafkahi. Kok ada kelebihan harta? Kelebihan harta ini cukup nggak untuk kurban? Cukup, sunnah muakkadah untuk kurban.
Jangan mikir dawa-dawa. Cukup mulai malam 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ada uang 3 juta. Waduh, ini kalau dibeli kambing setelah tanggal 13 saya makan apa? Coba mikir dawa-dawa. Yang belum tentu umurnya sampai tanggal 13 kok. Jangan mikir panjang-panjang sudah. Kecuali kalau ini saya pakai kurban, saya nggak bayar utang, Beb. Nah, lain. Makanya jangan gampang-gampang utang. Mampu beli, nggak mampu nggak usah beli. Mending jenengan daripada utang cicilan, nabung untuk kurban, nabung untuk haji. Upaya keras itu untuk sesuatu yang manfaat setelah mati. Jangan upaya ngotot loyo untuk sesuatu yang kapan kita mati nggak ngasih manfaat, durung lunas mana kadang-kadang. Mending anak istri itu kapan kita meninggal nggak ngewarisi apa-apa nggak apa-apa. Yang penting jangan warisi utang. Cukup itu sudah zaman sekarang ya. Cukup itu sudah. Ngewarisi amal soleh, ngewarisi kebiasaan baik. Wah, bapak saya, ibu saya ahli sholat berjamaah 5 waktu. Oh, bapak ibu dulu setiap tahun kurban. Oh, alhamdulillah bapak ibu pernah haji. Itu bukan ngewarisi sesuatu yang kadang-kadang jadi madarat buat mereka. Gegeran gara-gara warisan. Belum lagi utangnya durung lunas mati di zian. Nah, buat apa? Nggak usah ngotot ngoyo untuk sesuatu yang kapan kita mati nggak ngasih manfaat, yang ada hisab. Wes ngoyo ngotot untuk sesuatu yang kapan kita mati ngasih manfaat saat itu. Apa? Kurban, apa? Haji, apa? Sedekah, apa? Wakaf, apa? Gitu seharusnya. Orang sekarang kan nggak mampu. Ngoyo utang, sepeda utang, motor utang, omah utang, TV utang, HP utang, macak sugih jenenge. Kapan mati ketemuan melarati. Sita. Anak hidup di mana? Ayo. Setelah kita mati anak hidup di mana? Sekolahnya gimana? Pendidikannya bagaimana? Nggak mikir seperti ngawai. Nekat orang zaman sekarang ini. Seharusnya coba hidupnya tenang, nggak duit utang, duit uang. Itu kan ketenangan ya. Nggak punya utang sama orang itu ketenangan dulu. Tenang, melek, merem, enak. Nggak ketar-ketir. Sehingga ada kesempatan untuk nabung. Oh, hajat anak istri selama 4 hari cukup. Alhamdulillah ada kelebihan 3 juta. Belikan kambing 1 selesai kurban deh, alhamdulillah. Loh, dan nanti setelah tanggal 13 Bib, makan apa? Umurnya kamu belum tentu sampai tanggal 13. Umurnya kita belum tentu sampai. Nggak usah mikirin sesuatu yang kita nggak tahu. Kalau kita hidup tanggal 13 ada rezeki. Nggak mungkin ada orang hidup tapi rezekinya habis. Nggak ono. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, kata Rasulullah. Nggak mungkin orang itu hidup rezekinya entek disian. Cuman bisa mangap misalnya, rezekinya entek gara-gara. Nggak ada. Nggak ada orang itu mati tapi rezekinya masih ada sisa. Nggak mungkin. Antara mati sama rezeki, ajal sama rezeki, kapan habis rezekinya, habis ajalnya. Kapan habis ajalnya, habis rezekinya. Bareng. Nggak mungkin kelewat, nggak mungkin meleset, nggak mungkin luput, itu semuanya. Lu cok bingung. Bingung sama akhirat aja. Bingung sama akhirat gitu. Mampu. Jadi bukan mampu itu sugih. Pokoknya kita punya kelebihan harta setelah kebutuhan primer, pokok, sandang, pangan, papan. Saya dan anak istri saya, orang-orang yang saya nafkahi, mulai malam Id, malam 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Yes. Sampai maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Kok ada kelebihan harta? Cukup nggak? Cukup ya wis, kurbano. Nah kalau nggak cukup, Bib, boleh ikut mazhab Ibn Abbas yang mengatakan walaupun dengan unggas. Ayam, bebek, waduh Bib, ada kelebihan harta Bib, cuman 200.000 Bib. Wah ini mau cari keliling dunia juga nggak dapat kambing ya. Gimana Bib? Nggak apa-apa, ngalap berkah, ikut mazhabnya Ibn Abbas. Ibn Abbas ini sahabat misanan Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas, yang beliau berpendapat yang penting kurban walaupun dengan unggas, tapi bagi yang nggak mampu loh ya. Ojo sing biasa kambing moro-moro gara-gara ini ganti petik mari ngono. Yang nggak mampu belum takdir Bib, cuman ada kelebihan harta sekian, belikan ayam, belikan bebek. Cuman 1 pesan saya, ojo titip panitia. Yang ngerepoti di sini. Wis belian dewi.
Ini nanti masjid pengumuman kambing sekian, sapi sekian, PT sekian. Bingung orang. Nah, nggak apa-apa. Walaupun akikoh, Bib, saya ini belum pernah akikoh, atau anak saya kepingin saya akikohi, cuman saya nggak punya duit. Nggak apa-apa. Dengan unggas nggak apa-apa. Cuman ketika suatu saat mampu, ya beli kambing. Sama kurban juga begitu. Ketika suatu saat kita mampu, tahun depan kita mampu, beli kambing. Itu bukan cuma merasa cukup. Aku tahu kurban. Apa sono wis. Gak wani ngomong ya izin. Apa PT soalnya. Usahakan gitu. Sunnah muakkadah. Ada kalanya hukum kurban wajib, hukum kurban menjadi wajib. Kapan? Kalau dinadari. Saya kalau sembuh dari sakit, demi Allah ya Allah, saya sumpah saya akan kurban. Kurbannya jadi wajib. Ada kalanya menjadi wajib hukum kurban bukan karena nazar, tapi karena ucapan. Gimana contohnya? Saya jadikan kambing ini sebagai kurban, maka otomatis kurban itu menjadi wajib. Saya beli kambing misalnya, tengah jalan ada yang tanya, kurban Beb? Iya, kambing ini jadi kurbannya saya. Wah, jadi wajib. Walaupun ada pendapat, itu muktamad ya, itu muktamad. Ada pendapat dari As-Sayyid Umar Al-Basri mengatakan bahwa kalau tujuannya menjawab pertanyaan ya nggak jadi wajib. Tapi kalau tahu-tahu kita ngomong nggak ada pertanyaan, nggak ada angin, nggak ada hujan, Mas ini kambing kurbannya saya ini, jadi wajib ini. Ini orang banyak nggak tahu. Kurban wajib nggak boleh dimakan, total fakir miskin sudah haknya, total. Begitu seharusnya. Walaupun Al-Habib Abdullah bin Husain Bil-Fiqih berpendapat tetap ikut yang muktamad. Jangan gampang-gampang kita ucapkan ini kambing kurbannya saya. Jadi jangan kalau beli hewan kurban di tengah jalan ditanya orang, jangan jawab ini kurbannya saya, ini kambing kurbannya saya, jangan. Bilang ini kambing saya sembelih tanggal 10. Disembelih tanggal 10 belum tentu kurban. Belum tentu kurban. Caranya mengalihkan pertanyaan tadi itu, jangan dijawab ini kambing kurban saya, jangan. Bilang ini kambing saya sembelih tanggal 10. Kambing itu Beb, iya ini mau saya sembelih tanggal 10. Jangan ngomong iya ini jadi kurbannya saya, jangan. Jadi wajib, itu pendapat yang muktamad. Baik. Kemudian kurban apa akikah dulu? Bebas, mau kurban dulu walaupun belum akikah boleh, mau akikah dulu walaupun belum kurban boleh. Cuman jenengan kalau mau tanya kurban sama akikah mana yang lebih afdol, ada jawabannya. Kurban itu lebih afdol daripada akikah. Kenapa? Ada yang pendapat wajib. Mazhab Hanafi kan wajib tadi. Beda halnya sama akikah. Kalau akikah nggak ada pendapat ulama yang mengatakan itu wajib. Tapi sekalipun kurban lebih afdol daripada akikah, bukan berarti orang itu kalau mau kurban harus akikah dulu, atau kalau mau akikah harus kurban dulu. Nggak ada, bebas. Nah, cuman ini momennya momen kurban, jangan ngomong akikah. Akikah ini nggak terikat sama waktu. Bulan depan boleh, 2 bulan lagi boleh, bebas. Kamu tanya Dzul Hijjah. Nah, kalau kurban setahun sekali. Jenengan kalau sekarang punya duit, jangan bicara akikah. Wes belikan untuk kurban. Loh Beb lah, anak saya belum akikah. Nabung mana? Selesai. Jangan bingung akikahnya. Belum tentu lo kurban tahun depan. Umurnya aja belum tentu tahun depan. Mudah-mudahan panjang umur, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jenengan kalau sekarang punya duit, pakai kurban. Jangan akikah. Saya heran kenapa sih akikah kok nunggu bulan Dzul Hijjah? Iya, saya nerima undangan kalau akikah itu mesti bulan Dzul Hijjah. Emang ya kalau kecuali sudah pernah kurban ya. Alhamdulillah Bib, tahun kemarin sudah kurban. Sekarang jatahnya akikah, ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau belum pernah kurban terus akikah, emang ada pendapat mengatakan wajib soalnya, emang. Heran saya kadang-kadang, kok ngenteni Dzul Hijjah kalau akikah? Justru kalau nggak Dzul Hijjah akikah lebih murah harganya. Kan begitu seharusnya. Apa bid'ah gitu loh kalau ngadakan acara akikah nggak bulan Dzul Hijjah, apa bid'ah? Enggak, justru lebih murah. Bukan bulan Muharram atau bulan kapan misalnya ngadakan akikah, acara akikah, nggak apa-apa, lebih murah. Bukan momennya kurban soalnya, lebih murah. Ya kalau momennya kurban, bicara kurban selagi mampu. Bahkan ke bagi yang nggak mampu ya, bagi yang nggak mampu, ingat bagi yang tidak mampu, beli 1 kambing niat kurban dan akikah boleh. Saya misalkan nggak mampu,
beli kambing satu, niatnya kurban dan akikoh boleh, pendapat Al-Imam Ar-Ramli. Cuman kalau mampu jangan kurban dewe, nanti suatu saat akikoh lagi sendiri-sendiri. Kenapa? Ibn Hajar berpendapat dua-duanya nggak dapat pahala. Orang itu kalau niat kurban dan akikoh dalam satu kambing yang sama nggak dapat pahala kurban, nggak dapat pahala akikoh, sedekah biasa jatuhnya. Tapi bagi yang mampu, oke lah ikut pendapat Al-Imam Romli tadi, nggak apa-apa. Baik. Niat kurban menjadi wajib kalau kurbannya kurban sunnah. Jadi jenengan kalau niat kurbannya, kalau kurbannya kurban sunnah bukan nazar, maka kurbannya wajib diniati. Kalau kurban sunnah niatnya wajib. Kapan beb niatnya beb? Ketika beli diniati langsung boleh. Ketika nyerahkan ke panitia diniati boleh. Wakil kepada panitia juga boleh. Saya pasrah ke jenengan, Pak, Mas, untuk nyembelih, untuk niati, untuk bagikan boleh. Nggak apa-apa. Niatnya ketika nyembelih juga boleh, bebas, sama seperti zakat itu. Belum diserahkan kepada panitia sudah kita niati duluan boleh di rumah. Ketika nyerahkan baru diniati kan boleh. Ketika bagikan baru diniati kan boleh. Kurban juga begitu. Zakat sama kurban sama. Nah, tapi kalau kurbannya wajib karena nazar. Kurbannya wajib karena nazar loh ya. Ingat wajib karena nazar. Maka niatnya hukumnya sunnah. Enggak wajib. Kenapa? Karena nazar lebih kuat daripada niat. Nazar itu sumpah. Lah kalau niat kan enggak pakai nama Allah, sumpah, enggak pakai sumpah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kalau sebab nazar kurban wajib, niatnya sunnah, enggak wajib. Tapi kalau kurban tadi itu menjadi wajib gara-gara ucapan ini kambing jadi kurbannya saya, niatnya tetap wajib. Kenapa? Kan bukan nazar. Yang dikatakan lebih kuat dari niat itu kalau nazar. Lah kalau ucapan saya jadikan kambing ini sebagai kurban, gak ada sumpah, gak lebih kuat daripada niat, maka niatnya tetap butuh, tetap menjadi wajib. Jelas ya? Baik. Boleh nggak beb? Saya kurban beb. Kurban ini atas nama saya, tapi saya hadiahkan pahalanya untuk orang lain. Bukan hanya saya tok yang dapat. Saya niatkan untuk fulan. Boleh. Sekalipun sudah disembelih, baru diniati. Oh, saya niatkan pahalanya untuk fulan. Boleh, nggak ada masalah. Atas namanya saya, tapi saya hadiahkan pahalanya bukan cuma untuk saya tok, untuk orang lain boleh. Hanya saja Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah mengatakan kalau untuk mayit boleh, kalau orang hidup nggak bisa. Tapi ada pendapat mau masih hidup atau sudah meninggal boleh. Bebas. Atas namanya saya, hadiahnya saya pahalanya saya hadiahkan. Tapi kalau mengatasnamakan, saya beli kambing ini atas namanya bukan saya kurbankan untuk atas nama kakek saya misalnya. Maka dikatakan oleh ulama kalau mengatasnamakan orang lain, orang itu masih hidup, maka harus dapat izin. Misal saya beli kambing harga 3 juta. Oh, alhamdulillah saya tahun lalu sudah pernah kurban. Tahun ini jangan saya atas namanya. Insya Allah kapan-kapan saya atas nama lagi. Saya beli kurban, beli kambing, saya atas namakan Mas Lutfi misalnya. Saya harus izin sama Mas Lutfi. Telepon, Mas, ini saya alhamdulillah dapat rezeki. Saya kepingin kurban, tak atas namakan jenengan ya. Oh ya Allah, matur nuwun. Dapat izin. Tapi kalau nggak dapat izin dari Mas Lutfi, saya nggak bisa. Masih hidup. Lah kalau sudah meninggal, dulu ketika hidup pernah ngasih wasiat kepada kita. Misal kakek, Fahmi, ente kapan-kapan kalau mampu kurban, sudah pernah kurban, kok takdir kurban lagi, jangan lupa niat untuk anak, kakek udah meninggal, selang berjalan sekian tahun, ingat saya, Allah iya ya, kakek dulu pernah wasiat itu, pernah wasiat. Oh ya wis, sekarang saya kurban atas nama kakek yang sudah meninggal, karena pernah wasiat dulu boleh. Kalau belum pernah wasiat dulunya nggak boleh. Tapi ada khilaf yang mengatakan boleh, walaupun nggak pernah wasiat. Tapi kalau untuk yang masih hidup nggak boleh kalau tanpa izin. Tetap harus bagaimanapun juga dapat izin, kecuali orang-orang yang dia nafkahi. Saya kurban atas namanya istri, nggak pakai ngomong sama istri juga boleh. Wong saya nafkahi kok.
Saya kurban atas namanya anak, boleh. Kenapa? Karena anak karena anak saya nafkahi, maka nggak butuh izin sama mereka. Jelas ini ya. Beda ya, bedakan, ingat-ingat, bedakan antara menghadiahkan pahala sama mengatasnamakan. Kalau menghadiahkan pahala atas namanya kita, cuman ya Allah hadiahnya cuman saya tok ya Allah, saya niatkan untuk fulan. Kalau atas namanya enggak, memang dari asalnya kita niatkan bukan untuk kita, sudah untuk orang lain. Beda itu hukumnya. Nah, kriteria hewan kurban untuk umur. Sapi, kita nggak bicara onta ya, onta 5 tahun lebih. Sapi 2 tahun lebih. Sapi 2 tahun lebih, 24 bulan jalan, walaupun lewat 1 hari cukup. Untuk kambing tergantung kambing gibas apa kambing kacangan, kambing biasa. Kalau kambing gibas setahun cukup, walaupun belum poel. Kalau kurang dari setahun boleh, asal nggak kurang dari 6 bulan. Ojo kesilian 6 bulan ke atas, walaupun belum genap 1 tahun, asal sudah poel. Umurnya berapa ini? 8 bulan, Beb. Sudah poel? Sudah. Oh ya wis, cukup. Umurnya berapa ini? 8 bulan, Beb. Sudah poel? Belum. Oh enggak cukup. Umurnya berapa? Setahun lebih, Beb. Oh cukup. Enggak usah tanya poel enggak poel. Wong sudah cukup umurnya kok. Poel ini alternatif. Orang sekarang enggak didik takut poel wis poel apa durung. Tak umur dulu. Bukan poel. Yang jual juga begitu. Ini kambing ini spoil lagi loh. Jangan bingung poelnya dulu. Umurnya dulu. Baru bicara poel. Itu kambing gibas. Poel ini khusus untuk kambing gibas. Kambing kacangan gak ada urusan sama poel. Kalau kambing kacangan, kambing biasa 2 tahun lebih, 24 bulan jalan. Walaupun lebih sehari cukup. Kurang dari 24 bulan, walaupun kurang 1 hari, walaupun sudah poel, enggak cukup. Hati-hati, wis. Makanya saya bilang dari awal, ini yang jualan harus ngerti, ini yang kurban harus ngerti. Bukan terus yang jualan atau yang beli tanya poel duluan. Ini enggak tanya umurnya, tanya poelnya. Poelnya alternatif, dan itu pun khusus untuk gibas. Kalau jenengan mau beli kambing kacang, jangan bingung sama poel enggak poel. Umur tok 2 tahun lebih atau enggak? 2 tahun lebih cukup. Nggak ada urusan sama poel nggak poel. 24 bulan 2 tahun kurang nggak cukup. Poel nggak ada urusan. Ingat, kambing gibas tok urusan poel. Tidak ada selain kambing gibas. Sampai sekarang saya cari pada khilaf nggak ada. Wallahu alam ya, keterbatasan ilmu yang saya punya ya. Tapi saya nyari gitu loh. Masa orang-orang ini, ya itu tadi salah kaprah tadi itu loh. Salah kaprah, dianggap nomor 1 poelnya, bukan umurnya. Umur nomor 1 itu, baru bicara poel. Kalau nggak cukup umur, gitu seharusnya. Nah, kemudian kambing itu bukan hanya cukup umur, tapi terbebas dari aib. Apa aib? Contoh hamil. Hamil. Menurut Al-Imam Ibn Hajar, hamil itu aib, walaupun nggak bikin kurus, tetap dikatakan aib. Nggak cukup untuk dikorbankan. Adapun Syekh Abu Makhramah berpendapat selama hamilnya hewan tersebut nggak bikin dia kurus, cukup. Kalau bikin dia kurus itu yang nggak cukup. Khilaf. Pejantan sama betina lebih afdal mana? Pejantan. Orang salah paham, dipikir dari segi daging, ini pendapat ulama ya, kenapa kok jantan lebih afdal daripada betina? Karena dagingnya lebih bagus. Hanya saja dagingnya betina itu lebih basah. Wallahu alam, mungkin ibu-ibu paham ini. Oh, kalau kambing laki sorok bui, tapi kalau kambing perempuan gampang bui karena lebih basah. Wallahu alam ya. Tapi yang jelas daging pejantan sama daging betina lebih afdal daging pejantan. Lebih afdal daging pejantan. Gibas lebih afdal daripada kambing biasa. Selagi mampu beli gibas, beli gibas. Selagi mampu beli pejantan, beli pejantan. Karena memang harganya lebih mahal. Gibas lebih mahal daripada kambing biasa. Kemudian pejantan lebih mahal daripada kambing betina. Nah, walaupun sapi juga begitu ya, harganya lebih mahal kalau laki, kalau pejantan. Saya punya uang beb 3 juta.
Ini enaknya saya pakai beli satu kambing atau urunan sapi, Bib, satu kambing. Saya punya uang, Bib, 21 juta. Ini enaknya beli 7 kambing apa satu sapi utuh. Saya tok, gak urunan. 7 kambing lebih afdal daripada satu sapi. Nggak ada ceritanya sapi lebih afdal daripada kambing itu. Loh, tapi dagingnya lebih banyak, Bib. Daging kambing lebih sehat. Buat apa? Banyak tapi nggak sehat. Kita ini maslahatnya memang maslahat muslimin, maslahat fuqara wal masakin. Tapi ingat maslahatnya kita juga penting. Maslahatnya kita tumpahnya darah. Maslahatnya fuqara wal masakin bukan banyaknya daging sebetulnya. Sehatnya daging itu lebih penting daripada banyaknya daging. Kambing sama sapi lebih afdol kambing. Terus kapan, Bib? Sapi lebih afdol daripada kambing. Ya kalau jenengan punya uang 3 juta, jenengan punya uang 21 juta tapi belinya kambing. Nah, itu baru sapi lebih afdol. Punya uang 21 juta tapi akhirnya beli kambing 1, bukan 7, 1. Nah, ini sapi lebih afdol buat inti. Sosok ya 12 juta. Ini baru sapi lebih afdol. Tapi kalau 21 juta 7 kambing atau 1 sapi 7 kambing lebih banyak darahnya. Loh, tapi kalau sapi lebih banyak, Bib, dagingnya, Bib, tapi nggak sehat. Tanya dokter hewan, daging kambing lebih afdol daripada daging sapi. Ini ilmu sebetulnya. Orang banyak, kok saya baru tahu, Bib, ya baru belajar. Orang nyalahin ustadznya kadang-kadang, kok saya seru ya aku ya, baru belajarnya kapan gitu loh. Kalau ngomong baru tahu belajarnya mulai cilik gak apa-apa. Apa setiap pengajian jenengan bahas kurban gitu loh? Ya enggak. Begitu bahas kurban titik itu kok. Bahas hati, khusyuk, wah, makrifat, hakikat. Ewonan. Ke makrifat hakikat nggak ngerti syariat gimana caranya? Ya apa caranya? Nggak mungkin orang itu bisa khusyuk sholatnya kalau syariatnya nggak bener, ngerosok khusyuk. PDGR itu namanya. Nggak ada urusan seperti itu. Nabi ajak khusyuk-khusyuknya sholat perhatian sama syariat kok. Nggak bisa. Wallahu alam. Panjang sebetulnya, panjang. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Monggo. Nggih. Si kurban tidak bisa menyembelih. Otomatis kan wakalah, Ustaz. Iya. Apakah panitia itu cukup menerima wakalahnya, apa panitia menghadirkan tukang jagal? Panitia menghadirkan tukang jagal. Untuk wakalahnya kan panitia sendiri juga nggak bisa menyembelih. Oh iya. Begini, saya kurban, saya nggak bisa nyembelih. Gimana? Wakil kepada panitia. Panitianya nggak bisa nyembelih. Saya kasih izin kepada panitia untuk mewakilkan kepada siapa. Mas, saya titip ya, pasrah ke jenengan sebagai wakil untuk nyembelih sama bagi. Panitia juga harus tahu, loh saya nggak bisa nyembelih. Oh nggak apa-apa, saya izinkan jenengan untuk. Jadi tidak harus menghadirkan tukang jagalnya. Lah buat apa hadir tukang jagal? Ya saya wakil langsung aja ke tukang jagal kalau begitu. Enggak. Cukup saya kasih izin sebagai mewakil kepada wakil untuk mewakilkan kepada siapa yang mampu. Dan saya sunnah untuk hadir ketika proses penyembelihan. Ya Fatimah, gumi ila udhiyatiki fashhadiha. Wahai Fatimah, kamu kan kurban sekarang kata Nabi SAW. Hadir ke sana, saksikan kurbannya kamu. Fa inna awwala gautratin min damiha, karena awal tumpahnya darah daripada hewan kurbannya kamu wahai Fatimah. Iya. Ayaghfira laki ma salafa min dzunubiki. Allah ampun dosa kamu yang telah lalu. Siti Fatimah hadir. Ya. Maka kita kalau pasrah juga usahakan hadir sambil direnungi, dihayati, takbir. Ya Allah, alhamdulillah saya punya rezekinya manfaat. Ada orang kepingin nggak keturutan, ada orang keturutan punya duit tapi nggak manfaat. Alhamdulillah saya dikasih rezeki, dikasih mampu, manfaat. Dadi wedhus, dadi sapi, alhamdulillah. Direnungi, dihayati. Kalau sudah seperti itu, la in syakartum la azidannakum. Disyukuri, alhamdulillah. Nanti tahun depan takdir. Ini enggak. Sudah pasrah, begitu sembelih ngorok deh omah. Enggak syukur belas. Mesti syukur, dinikmati gitu loh. Alhamdulillah. Takbir Allah Akbar. Rezeki dari Allah, baliknya kepada Allah, itu ganjaran. Untuk surga, wah disyukuri. Ala in syakartum la azidannakum.
bukan dilupakan mentang-mentang sugih, mentono duit 3 juta, titik enteng selilit. Wis kapan nyembelih dibagikno karo wis. Jangan disyukuri seharusnya. Nah, ada yang lain? Waktu penyembelihan kalau dalam mazhab Syafi'i itu mulai dari setelah sholat Id dan khutbah, sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Tapi 3 ulama selain mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, Hanafi, Maliki berpendapat maksimal sebelum maghrib tanggal 12. Maksimal sebelum maghrib tanggal 12-nya. Tanggal 13 nggak termasuk waktu penyembelihan dalam 3 mazhab yang lain. Karena itu sunnah dalam mazhab Syafi'i kalau kita mau nyembelih sebelum maghrib tanggal 12 usahakan kelar. Usahakan selesai sudah, selesai. Nggak ada lagi penyembelihan, kelar. Nah, itu. Adapun di antara itu yang mana lebih afdal? Nggak ada. Sama saja, secepat mungkin. Karena apa? Karena ini hajatnya fuqara wal masakin. Kalau bisa hari pertama, ya jangan ditunda hari kedua. Kenapa? Seakan fuqara masakin ngenteni. Belum tentu mereka pernah makan daging. Ya, setahun sekali belum tentu ya ditunggu-tunggu ini daging ini. Itu jangan ditunda-tunda seakan biasanya teko ki ini panitia gak teko yo seakan kan seakan cocok kain tuh aku tahun ini kira waduh salah wis corona ya makan tempe alhamdulillah daging ditenteni setahun bisa gak teko-teko sia secepat mungkin lebih afdol. Beda sama zakat. Kalau zakat berangkat sholat sambil bagi itu lebih afdol, paling afdol. Tapi kalau kurban secepat mungkin sudah. Yang lain? Diberikan kepada siapa, Beb? Daging ini, Beb. Ada fakir tapi nggak sholat. Utamakan yang sholat dulu. Sholat nggak sholatnya fakir tidak menghapus keberhakan dia. Tetap berhak. Cuman kalau memang nggak mungkin bisa rata atau nggak mungkin bisa semuanya dapat, utamakan yang sholat. Tapi kalau bisa rata ya, sholat nggak sholat kasih. Iso roto kok. Kalau dikit, misalkan kurban tahun ini dapatnya dikit, wah kilek roto ya kayak iso. Utamakan yang sholat. Ya itu sudah rezekinya orang yang sholat. Walaupun rumahnya agak jauh, yang nggak sholat jejer, iso kasih yang sholat. La ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan memakan makanannya kamu kecuali orang yang bertakwa, kata Nabi. Jangan makan makanannya kamu kecuali orang yang bertakwa. Wala ta'kul ta'aman illa minat taqi. Dan jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Seperti cerita Imam Syafi'i, bertamu ke rumah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, disuguhi sama Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, gurunya. Makan enak itu Imam Syafi'i itu. Heran, putrinya Imam Ahmad bin Hanbal yang lihat, lah kok makan banyak ini? Kan Imam Syafi'i dikenal zuhud, banyak lapar. Lah kok makan enak ini hari ini, makan banyak. Putrinya tanya, ayah, katanya gurunya dikit kalau makan ahli puasa, ini makan kok banyak? Tanya, putri saya tanya Imam Syafi'i, kenapa anda hari ini kok makannya banyak? La ta'kul ta'aman illa minat taqi. Jangan kamu makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Makanannya orang yang bertakwa itu menjadi obat. Karena kamu bertakwa, ya Ahmad bin Hanbal, ya saya makan makanannya kamu. Kenapa? Oh, kamu orang bertakwa, jadi obat, jadi warasi. Itu terakhir mungkin kalau ada. Panitia kalau minta ujroh begini, misal ya ada panitia minta daging, boleh, tapi atas seizin daripada yang kurban. Boleh atas seizin yang berkurban dan seukuran sesuai dengan izin. Ini kalau kambing 1 kilo ya, kalau sapi 3 kilo misalnya. Izin, nggak boleh karpe dewe. Kadang-kadang belum dibagi sudah bakar-bakar. Belum selesai tugasnya, bingung kapan nih. Panitia saya kira agak beling, belajar harusnya teko, giliran bagi-bagi teko kabeh. Apa mangan-mangan soalnya beling, gak kepengin. Tanggung jawabnya orang itu. Lek duitmu gak sah urusanmu, lek duit uang kan tanggung jawab. Kurban bagi-bagi teko kabeh.
Gue belajar, kau ono sing teko. Remas kan gitu rata-rata remas itu. Kau ono teko nang masjid. Ada. Kalau sini alhamdulillah banyak yang muda-muda ini. Masjid lain ada, sudah dibahas kurban tinggal turu kadang-kadang. Ini kayak nggak penting. Bahas makrifat hakikat, melek rong jam. Yang muda nggak ada, pada yang bagi-bagi. Yang muda, kok ditakai lawan apa-apa? Saya nggak tahu, makane belajar. Jangan melancangi amal yang itu tanggung jawabnya kamu sama orang lain, tapi gak gelem belajar. Melancangi itu namanya, gak gelem belajar. Amalannya orang lain karena PDW begini, non muslim dikasih. Iya, kurban wajib, kurban sunnah dianggap podo, sing mampu dikasih semuanya. Ya bos. Kok lawan apa-apa ditakui? Saya nggak tahu. Enak loh. Wallah bukan, jauh dari ulama juga enggak. Lah kalau minta ujroh bayaran boleh. Misal ini setiap kambing 50.000, kalau sapi 100.000 misalnya. Boleh. Nanti total dibagi-bagi, boleh, nggak ada masalah. Asal izin gitu loh. Asal izin, bukan terus karena PDW. Tapi ingat loh ya, pokoknya panitia ini berjalan sesuai dengan amanat. Minta bayaran dalam artian begini, kambing 50.000, kalau sapi 100.000 misalnya. Ini untuk apa? Oh, untuk fasilitas selama kurban. Oh, untuk operasional biaya. Ingat itu amanat. Dan sisanya kalau ada ya untuk makan-makan kami, Pak. Yang berhari-hari ini ya nyembelih, yang golek, yang nguliti, yang nyincang, ya ini, ya itu, ya bagi. Ingat kalau seperti itu berarti ingat kalau ada sisa punyanya kamu. Sukarelawan kok bingung bayaran. Ono alhamdulillah, gak ono gak apa-apa. Yang penting dapat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Boleh sih, boleh, tapi atas izin, bukan karena PDW. Bukan semaunya sendiri. Roro wedhus siji beleh, kambing guling. Oh, enak lho. Wedhus iso apa iku tuh? Enggak boleh, enak izin dah itu. Nyolong itu namanya. Nyolong itu. Loh saya kan usaha Beb. Loh iya, tapi kan kamu amanat. Kamu berjalan sebagai amanat, sebagai wakil. Yatnya wakil, kuasanya wakil, ya duhu ya dul amanah. Yatnya yat amanah, kuasanya kuasa amanat, berjalan sesuai dengan izin daripada muwakil, orang yang mewakilkan. Kudu kerja, lek kerja siji maneh. Tapi kalau wakil dimintai tolong ya amanat. Jangan melanggar amanat. Saya akan usaha ini segala macam, izin apa gak? Enggak, apa gak izin? Gak dikai Beb, ya ojo kerja lek ngono, ojo ngewangi. Nyolong itu namanya, enggak boleh. Enggak boleh. Saya ngasih uang jenengan 100.000. Saya ngasih uang jenengan 100.000. Carikan makanan ini, ono susui, boleh jenengan tit. Enggak boleh. Wah, aku kan kerja golek iki. Izin. Beb, ada susuknya Beb, tak ambil ya. Monggo. Wong amanat kok. Lain kalau saya ngomong lek ono susu PN, jelas itu. Atau ini 100.000 nanti kalau kamu berhasil saya kasih ujroh. Saya kasih upah, komisi, lain. Tapi kalau tolong belikan ini maunya 100.000. Lah kono susue kembalikan. Atau kalau memang nggak ridho, saya ambil Beb ya, nggak apa-apa. Izin, semua itu izin, nggak bisa nggak pakai izin. Terakhir mungkin tadi ada yang tanya sebelah sini tadi, siapa tadi? Monggo. Sunnah sama wajib. Antara daging kurban sunnah sama wajib kan beda. Jadi panitia jenengan pertama begitu menerima daging, menerima hewan kurban, tanya ini kurban wajib atau kurban sunnah? Oh kurban sunnah. Ngomong sama panitia, taruh situ ya, itu kandangnya kurban sunnah. Oh kurban wajib, sebelah sana kandangnya, bedakan. Ini sekedar cara ya, sekedar cara. Untuk apa? Ketika nanti datang waktu penyembelihan, ini kurban wajib. Selesai, mau dibagikan, dikereseki, keresek abang kurban wajib. Keresek hitam misalkan kurban sunnah. Jadi ketika bagikan, ini kurban wajib isi abang. Jangan sampai salah sasaran. Kok wong sugih DKI, wong mampu DKI, nanti yang kurban juga dapat, nggak boleh. Kurban wajib full 100%, mulai ujung tanduk sampai ujung kaki fakir miskin. Ini kurban sunnah, rotok bebas, rotok lunak. Yang mampu boleh dapat, yang kurban boleh dapat, panitia boleh dapat. Kalau kurban
Wajib. Panitia kalau bukan fakir miskin nggak boleh. Panitia kalau bukan fakir miskin nggak boleh. Full 100% kepada fakir miskin. Cara membedakannya begitu. Itu sekedar cara. Sekedar cara. Dibedakan kandangnya, dibedakan kreseknya, dibedakan waktu penyembelihannya. Misalkan, oh sing isu, wes kurban wajib dulu, titik. Yang kurban sunnah nanti agak siangan misalkan. Nggak apa-apa. Pokoknya dibedakan. Caranya gimana caranya ketika distribusi pembagian jelas. Ini kurban sunnah, ini kurban wajib. Itu cuma sekedar contoh. Terakhir mungkin. Kurban wajib itu apa jeroan itu harus diberikan? Iya. Kurban wajib apa jeroan wajib diberikan? Wajib. Mulai ujung tanduk sampai ujung kaki. Itu miliknya fakir miskin semuanya. Miliknya fakir miskin semuanya, nggak bisa. Lah kalau kurban sunnah, misal saya kurban sunnah 1 kambing, yang saya kasih fakir miskin jeroan itu dagingnya full tak pek dewi. Nggak gugur, nggak sah, belum gugur dia dari kewajibannya dia. Yang harus sampai kepada fakir miskin adalah daging, bukan jeroan. Rasulullah SAW kalau kurban semua daging dikasihkan fakir miskin. Yang beliau ambil sebagai ngalap barokah, padahal tempatnya barokah, gudangnya barokah Rasulullah SAW. Tapi beliau ngambil barokah, yang beliau ambil jeroan. Kenapa? Ngalah, namanya kurban kok. Kurban kok kalem ngalah. Kurban itu ngalah. Daging biar fakir miskin sudah. Jeroan ini kadang-kadang mau nggak doyan. Gampang mambu mana? Wis yon aku wis. Korban itu namanya. Lihat Nabi ngaji gudua itu sampai detil. Caranya itu sempurna Nabi itu kalau kurban. Sampai begitunya diatur sama Nabi. Yang beliau ambil yang sekiranya orang nggak suka. Lihat daging banyak orang suka. Tapi kalau jeroan kadang-kadang orang nggak suka. Bingung cara ngolahnya terus wis biar saya ambil jeroannya, dagingnya biar fakir miskin. Begitu. Ini enggak. Daging juga dewi, jeroan kayak wong. Lah bukan korban namanya. Gak niat. Lah saya nggak suka Beb. Lah wong dia suka. Ya kamu korban untuk kamu apa korban untuk orang lain? Itu harus. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan monggo bisa melalui YouTube yang jenengan tahu YouTube saya atau Instagram saya atau Facebook saya, monggo nanti saya cek, saya jawab semampu saya. Mudah-mudahan Allah kasih lancar rezeki kita semuanya, jadi rezeki yang halal, manfaat, barokah, Allah batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana